menyediakan ruang bagi Tuhan dalam hidup bersama Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Injil bahagian pertama, kitab Injil Matius pasal 8 dengan perikop Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Hal mengikut Yesus, angin ribut diredakan, dan 2 orang kerasukan disembuhkan. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Selamat bersekutu dengan Tuhan. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu, dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga, tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia, dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat, dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah, dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga, sembuhlah hambanya. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. "Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita." Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku."
Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku, dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Lalu Yesus naik ke dalam perahu, dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu. Katanya, Orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, "Apa urusanmu dengan kami? Hai, anak Allah. Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu, sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah!" Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota diceritakannya lah segala sesuatu, juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-8. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang belajar dari iman perwira Roma dengan ayat panduan perenungan terang besar Alkitab Matius 8 ayat 5 dengan bunyi nas. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat sorgawi yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada, kemanapun Yesus pergi, pasti Yesus akan mengalami situasi berdesak-desakan dari kerumunan orang yang masing-masing memiliki alasannya sendiri untuk berada di lokasi di mana Yesus berada. Beberapa di antaranya lapar akan ajaran-ajaran Yesus, beberapa lagi membutuhkan penyembuhan, dan yang lain karena penasaran, dan banyak yang mungkin kala itu termotivasi oleh pola pikir yang bersama-sama dengan mereka yang menyebabkan mereka itu menghabiskan waktu untuk datang dan melihat dari dekat toko favorit mereka. Apalagi jika dia yang ditunggu-tunggu itu menawarkan diri untuk mengunjungi rumah mereka. Rindu bertemu, bahkan mengharapkan pertolongannya. Pena Ilham Ilahi Roh Nubuat Kerinduan Segala Zaman bab 32 menjelaskan bahwa adalah seorang pemimpin tentara atau pemimpin prajurit-prajurit Roma. Dia belum pernah melihat Yesus sebelumnya, tetapi melalui kabar yang didengarnya telah menggerakkan imannya. Terlepas dari tata cara orang-orang Yahudi, orang Romawi ini yakin bahwa agama orang Yahudi lebih tinggi dari agama yang dimilikinya. Oleh sebab itu, ia menerobos penghalang prasangka dan kebencian nasional yang memisahkan antara para penjajah dari orang-orang yang dijajah. Dan ia telah menunjukkan rasa hormatnya terhadap pelayanan kepada Allah dan menunjukkan keramahan kepada orang Yahudi selaku penyembah Dia. Di dalam ajaran Kristus sebagaimana yang telah dikabarkan kepadanya, perwira itu mendapati apa yang memenuhi keperluan jiwanya. Semua sifat religius yang ada padanya menyambut kata-kata juru selamat. Melengkapi Injil Matius pasal 8, yaitu Injil Lukas pasal 7 mengatakan bahwa namun ia merasa tidak layak untuk menghadap Yesus
guna memenuhi kerinduan jiwanya itu. Jadi untuk melengkapi kerinduannya, ia memohon atau meminta kepada tua-tua orang Yahudi untuk memohonkan kesembuhan kepada Yesus. Tetapi kesembuhan bagi siapa? Oh, kesembuhan bagi hambanya. Hamba perwira itu diserang penyakit lumpuh dan sudah hampir mati. Di kalangan orang-orang Roma biasanya hamba yang adalah budak itu diperjualbelikan di pasar-pasar dan diperlakukan dengan kejam dan bengis. Tetapi tidak bagi perwira itu. Ia memperlakukan hambanya dengan baik dan ia sangat mengharapkan supaya hambanya itu sehat kembali. Dan ia percaya bahwa Kristus dapat menyembuhkannya. Perwira itu tahu bahwa tua-tua Yahudi itu sangat mengenal guru besar itu dan tahu bagaimana cara mendekatinya, sehingga dengan demikian dapat memenangkan belas kasihannya. Dan ketika Yesus memasuki Kapernaum, ia telah ditemui oleh utusan tua-tua Yahudi yang memberitahukan kepadanya tentang keinginan perwira itu. Mereka mengatakan, "Ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadah kami." Berdasarkan Injil Lukas 7 ayat 3 dan 4. Dengan segera Yesus menuju rumah pejabat itu, tetapi oleh karena didesak orang banyak, Yesus maju dengan perlahan. Namun kabar tentang kedatangannya mendahului dia. Dan perwira itu dalam rasa tidak percaya diri, ia mengirim pesan kepada Yesus. "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku." Tetapi juru selamat meneruskan langkahnya, dan akhirnya perwira itu menghampiri dia dan melengkapi berita permohonannya, lalu berkata, "Aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku ini akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya. Sebagaimana aku mewakili kuasa Roma, dan prajurit-prajuritku mengetahui kuasaku yang lebih tinggi, demikian pula engkau yang mewakili kuasa Allah yang tiada batasnya, dan segala sesuatu yang dijadikannya menurut firman-Mu. Engkau dapat memerintahkan supaya penyakit itu enyah daripada hambaku itu, dan akan diturutnya engkau. Engkau juga dapat memanggil suruhan dari sorga, dan mereka akan menyembuhkannya. Katakan sajalah, hambaku akan sembuh." Sahabat-sahabat firman setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang lain yang mengikuti dia, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Dan kepada perwira itu, Yesus berkata, "Pulanglah, dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Tapi sayang, tua-tua orang Yahudi yang memuji perwira itu di hadapan Kristus telah menunjukkan betapa jauhnya mereka dari memiliki roh Injil. Mereka tidak menyadari bahwa keperluan mereka yang besar hanyalah memohon kemurahan Allah. Di dalam sifat mereka yang membenarkan diri sendiri, mereka memuji perwira itu sebab ia telah menunjukkan kebaikannya kepada mereka. Tetapi tidak dengan perwira itu sendiri. Malah ia berkata tentang dirinya, "Aku tidak layak." Oh, hatinya telah dijamah oleh anugerah Kristus. Perwira itu melihat ketidaklayakannya, sehingga ia takut untuk meminta pertolongan. Ia tidak bergantung kepada kebaikannya, dan alasannya bertemu dengan Yesus merupakan keperluannya yang besar. Imannya berpegang teguh pada Kristus di dalam tabiatnya yang benar itu. Ia tidak hanya percaya kepadanya karena mengadakan tanda-tanda ajaib, melainkan ia percaya kepada Kristus sebagai sahabat dan juru selamat umat manusia. Kisah perwira Roma ini dapat mengilhami setiap orang berdosa dari segala bangsa, bahwa mereka dapat datang kepada Kristus.
Ia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi oleh karena rahmat-Nya, berdasarkan Titus 3 ayat 5. Oleh karena itu, bila setan mengatakan bahwa engkau seorang berdosa dan tidak mempunyai harapan untuk menerima berkat dari Allah, katakanlah kepada si jahat itu bahwa Kristus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa. Kita tidak mempunyai sesuatu untuk memuji kita kepada Allah, tetapi permohonan yang kita pohonkan sekarang dan selamanya ialah ucapan kita yang dalam keadaan tidak berdaya, sehingga menjadikan kuasa penebusannya suatu keperluan atau suatu kebutuhan. Oleh membuang sifat yang hanya berpaut pada diri sendiri, kita dapat memandang kepada salib Golgota dan berkata, "Aku datang dengan tangan hampa, hanya bergantung pada salib-Mu." Oh, sahabat-sahabatku, jangan mengambil contoh orang-orang Yahudi yang telah dididik mulai dari kecilnya mengenai pekerjaan Mesias melalui ucapan bapa-bapa dan nabi-nabi yang diilhamkan, serta lambang ajaran upacara pengorbanan yang telah ada pada mereka. Tetapi mereka tidak mengindahkan terang itu, dan sekarang mereka melihat di dalam Yesus tidak ada yang mereka ingini. Namun lain dengan perwira itu, yang walaupun dilahirkan di dalam kekafiran, dididik di dalam berhala kerajaan Roma, dilatih sebagai seorang tentara, seolah-olah sama sekali lepas dari kehidupan rohani oleh pendidikan dan keadaan sekelilingnya, dan masih tetap dihalangi oleh kefanatikan orang-orang Yahudi dan oleh hinaan bangsanya kepada orang Israel. Orang ini atau perwira ini menerima kebenaran yang anak-anak Abraham buta terhadapnya. Ia tidak menunggu ataupun melihat apakah orang-orang Yahudi itu sendiri akan menerima seorang yang akan dimaklumkan menjadi Mesias mereka. Karena sebagai terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia, berdasarkan Yohanes 1 ayat 9, telah bercahaya padanya. Ia telah dapat melihat kemuliaan anak Allah walaupun dari jauh. Bagi Yesus inilah pekerjaan yang sungguh, yakni kabar Injil diselesaikan di antara orang kafir. Dengan gembira, Yesus melihat ke depan untuk mengumpulkan jiwa-jiwa dari segala bangsa ke dalam kerajaannya. Namun dengan kesedihan yang mendalam, Yesus menggambarkan kepada orang-orang Yahudi akibat penolakan mereka akan kemurahannya. Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Berdasarkan Matius 8 ayat 11 dan 12. Aduh, berapa banyak yang akan masuk dalam kekecewaan yang hebat itu. Sahabat-sahabatku, ingat, jika jiwa-jiwa orang kafir yang di dalam kegelapan saja mau menerima anugerahnya, mengapa banyak orang di negeri Kristen, di mana di sana terdapat terang itu, tetapi terang itu sendiri diabaikan begitu saja? Jenis apa sebenarnya iman yang terdapat pada diri perwira itu? Saya sendiri mungkin akan menghabiskan beberapa hari untuk merenungkan dan berdoa, bagaimana agar iman saya bisa atau paling tidak mendekati iman perwira Roma itu, dan bukan iman yang stagnan. Semoga iman saya sebagai orang Kristen itu tumbuh saat saya menjalankannya dan dapat melompat jauh lebih daripada sebelumnya, karena saya membutuhkan iman yang seperti itu. Dan untuk kita satu persatu, walaupun saya tidak dapat menjawabnya, namun saya memiliki kerinduan serta harapan bahwa sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat firman yang dikasihi oleh Tuhan, juga akan dengan sungguh-sungguh merenungkan apakah iman sang perwira Roma itu dapat menjadi iman dalam hidup masing-masing kita. Jangan karena melihat mujizat barulah kita percaya, tapi ingatlah akan kebutuhan kita yang terbesar akan seorang juru selamat yang mau menyelamatkan kita dari penyakit dosa yang membawa kepada maut.
Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Maranatha. Shalom. Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tentram. Ku perlukan juru selamat karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang, takkan